Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Arstin Lukman SHMH, mata kuliah TPA 3. Saya dari kelompok 1, izin memperkenalkan diri. Nama saya Alinda Julieta Adnan, NPM 5624220001, kelas A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pembagian warisan dengan surat wasiat. Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dan yang akan dapat dicabut kembali olehnya, pasal 875 KUH Perdata. Jika dikaitkan dengan kewarisan, pasal ini berbeda dengan pasal 874 KUH Perdata yang menyatakan bahwa harta warisan jatuh ke tangan ahli waris menurut undang-undang sepanjang tentang hal ini tidak ditentukan lain secara sah. Wasiat untuk yang beragama Islam diatur dalam KHI pasal 1904 sampai dengan 209. Pada prinsipnya sama antara KUH Perdata dan KHI, yaitu dalam waris wasiat tidak menghilangkan hak ahli waris dalam menerima hak waris. Ciri-ciri surat wasiat atau testamen sebagai berikut. 1. Surat wasiat berlaku setelah pembuat testamen meninggal dunia. 2. Dapat dicabut kembali. 3. Bersifat pribadi. 4. Dilakukan dengan cuma-cuma. 5. Merupakan perbuatan hukum sepihak. 6. Dibuat dengan akta syarat membuat surat wasiat. 1. Orang yang membuat surat wasiat harus dalam keadaan sehat pikirannya. Pasal 895 KUH Perdata. 2. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun. Pasal 897 KUH Perdata. 3. Yang menerima wasiat harus ada dan masih ada ketika pewaris meninggal dunia. Pasal 899 KUH Perdata. Syarat membuat surat wasiat dalam pasal 194 KHI. 1. Orang yang membuat surat wasiat sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. 2. Berakal sehat dan tanpa adanya paksaan. 3. Harta yang diwasiatkan adalah hak pewasiat. 4. Pemilikan dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia. Bentuk surat wasiat menurut pasal 931 KUH Perdata. Bentuk surat wasiat menurut pasal 1 ada 3 bentuk. 1. Surat wasiat holografis tertulis sendiri. 2. Surat wasiat rahasia geheim testamen. 3. Surat wasiat terbuka atau umum open bar testamen. Surat wasiat holografis tertulis sendiri harus ditulis tangan sendiri seluruhnya oleh pewaris, pembuat testamen dan ditandatangani sendiri olehnya. Pasal 932 KUH Perdata. Jika ada tulisan orang lain, maka testamen ini menjadi batal. Testamen ini dititipkan atau disimpan di kantor notaris. Notaris membuat akta penyimpanan dengan dihadiri 2 orang saksi, disebut akta van depot. Surat wasiat terbuka atau umum. Bentuk surat wasiat ini yang paling umum dilakukan. Dalam hal ini, si pewaris harus datang ke kantor notaris, mengutarakan kehendak terakhirnya, kemudian notaris membuat aktanya dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Pasal 933 Junto 939 KUH Perdata. Surat wasiat dibuat di luar negeri. Pasal 94 KUH Perdata menyatakan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tidak boleh membuat surat wasiat selain dengan akta otentik dan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku di negeri tempat akta itu dibuat. Dalam KHI tidak mengatur mengenai tata cara wasiat WNI yang berada di luar negeri. Surat wasiat yang dibuat dalam keadaan darurat. 1. Surat wasiat dalam keadaan perang 1946 KUH Perdata atau 205 KHI. 2. Surat wasiat orang berlayar
Pasal 945 KUH Perdata 206 KHI. 3. Surat wasiat orang yang tidak bisa berhubungan dengan dunia luar dilidasi pasal 948 1 KUH Perdata 207 KHI. 4. Surat wasiat dalam keadaan pemberontakan atau bencana alam pasal 948 1 KUH Perdata. Surat wasiat ini berlaku hanya selama 6 bulan setelah keadaan darurat berhenti atau dibuat. Penerapan surat wasiat. 1. Biasanya untuk memberikan harta peninggalan kepada anak angkat atau orang tua angkat, wasiat wajib. 2. Besaran adalah maksimal 1/3 dari harta peninggalan atau harta warisan. 3. Jika lebih dari 1/3, maka harus dengan persetujuan dengan ahli waris lain. Sekian penjelasan dari materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.